Ya. Malah sakit. Dikasih obat sakit supaya nggak sakit, tetap sakit Bu ya. Terus untuk pijet juga. Pijet juga. Berapa kali ini Bu pijetnya jenengan? Sering. Bu malah sering ya? Ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Apa kamu juga termasuk yang membuat salah satu sakitnya Ibu? Lah ngapain katanya pengen ikut? Ketawa. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang senantiasa memberikan kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita pada hari ini, saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah menghirup dan menghembuskan nafas setiap detik. Nafas, nufus, nafas itu adalah Rahman Rahimnya Allah, cinta kasihnya kepada seluruh makhluk. Kecuali di sini orang-orang yang munafikun, tetap Allah berikan rahmannya, tetapi tidak kepada rahimnya Allah, hanya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan hamba-hamba yang taat, akan menjalankan ibadah sholat 5 waktu dengan istiqomah, dan ibadah sunnah yang lainnya dengan ridho dan kasihnya Allah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridho dan rahmatnya Allah, agar kita diberikan keimanan dalam hati, bisa menjauhi segala larangan-larangan Allah yang dilarang di dalam syariat Islamiyah, dengan syafaat baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua kali salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, lentera kita, cahaya kita, kekasih kita semuanya, yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah,
yakni baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah dunia, dari fitnah dajjal, sehingga dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah dan bersama Rasulullah di jannahnya Allah, di sisi Allah abadan abada salawas-lawasi. Dan saya juga menyapa para sahabat-sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Yang sakit saya doakan diangkat penyakitnya oleh Allah, dan mudah-mudahan yang banyak hutangnya segera bisa melunasi hutangnya. Yang masih sendiri, yang belum punya istri, nah ini belum punya istri ini, tak doakan cepet dapat istri, jangan janda. Mohon maaf para janda. Biar gak tegang ini para sahabat. Ya, saya selalu menyebut para janda ini ya, karena janda adalah wanita yang teraniaya. Itu adalah dawahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menghibur para janda ini, makanya saya selalu menyebut para janda, janda yang muda, janda kembang, atau janda yang berlanjut. Makanya semuanya itu yang merasa janda, mudah-mudahan dibahagiakan hidupnya oleh Allah, dijadikan seorang wanita akhwat yang muslimah, yang solihah, dan diberikan jodoh yang baik, yang soleh, bisa membimbing di dalam rumah tangganya menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan keturunan jadikan keturunan yang soleh solehah, taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berguna untuk agama dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada para duda semuanya nih, pokoknya semuanya, saya nggak mau menyebut dari muda yang tua, semua para duda, jombloan, jomblowati, single parent, single-singlean, pokoknya semua lah. Mudah-mudahan di tahun ini diberikan jodoh sehingga bisa menyempurnakan agamanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih belum menikah, agamanya ini masih separuh. Jadi yang agamanya belum ketemu separuhnya, ibaratnya ibaratnya pisang itu ya separuh, belum dikatakan utuh kalau belum menikah. Makanya agamamu itu separuh, belum sempurna, makanya cepat menikah biar supaya agamamu itu sempurna. Loh, contohnya kalau kamu itu sholat itu munfarid, nggak bisa ada makmumnya, kamu juga imam sekaligus makmum sendirian. Kalau ada istri ya ini baru sempurna, ada imam, ada makmum. Pokoknya mudah-mudahan diberikan jodoh di tahun ini yang belum mendapat jodoh yang baik, yang sesuai dengan kriterianya, dan lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai keimanan yang kuat, pikiran yang suci, tingkah laku yang baik, budi pekerti, akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Di dalam dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri teladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak. Makanya Rasulullah dilahirkan di dunia ini sebagai panutan umat, yakni umat Islam semua, yang kita akan nantikan syafaatnya baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bos gak usah banyak bercakap lah. Intinya di sini kita bersolawat dulu sebelum melakukan aktivitas, karena solawat adalah kunci dari segala-galanya. Doa tanpa solawat batilan batal, doanya tidak akan pernah diterima oleh Allah, karena solawat adalah pembuka, dan langit tanpa solawat juga tidak akan pernah terbuka. Oleh itu, marilah kita melantunkan selawat Nabi, yaitu selawat Jibril, agar senantiasa kehidupan kita lebih tambah baik, lebih bermanfaat kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta syamsun
anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wawali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mudah dengan barokah salawat lantunan salawat tertetes syafaat baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap langkah kita, setiap tarikan dan hembusan nafas kita ini mendapatkan barokah ridhonya Allah dan mendapatkan setetes syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita setiap langkah dan kehidupan ini bermanfaat untuk diri sendiri dan lebih cerah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat, jadi pada kesempatan ini ada saudara kita yaitu Ibu Sumiati. Ini lagi sakit ini sahabat. Dan sakitnya ini masih 50-50 karena belum dilakukan mediasi. Makanya insya Allah pada malam hari ini akan dilakukan mediasi. Ada sesuatu yang konslet enggak di dalam raganya Ibu Sumiati. Kalau memang ada sesuatu gangguan dari makhluk gaib, entah itu dari jin atau dari kiriman orang, entah itu yang disengaja atau yang nggak sengaja, maka dilakukan mediasi ini agar valid, agar kita tidak mengira-ngira dan katanya. Kalau katanya orang pinter ini kena, katanya orang pinter berarti kan nggak pinter ini, makanya datang ke orang pinter. Makanya bodoh sebenarnya. Bercanda sahabat. Makanya intinya kita diwajibkan sebagai umatnya Rasulullah, sebagai manusia itu berikhtiar. Karena kita sebagai manusia wajib berikhtiar, selebihnya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan segala sesuatu itu. Dan Allah juga tidak akan pernah bisa membuktikan tanpa lewat manusia, tanpa lewat lantaran manusia juga. Makanya pada malam hari ini sebelum dilakukan mediasi, kita mau bertanya kepada Ibu Sumiati. Ibu Sumiati, sakitnya ini sudah berapa lama, Bu? Sudah 5 bulan. 5 bulan ya, Bu. Jadi sebelum Ibu Sumiati ke sini sudah dicek ke medis juga. Asam urat. Tapi udah turun, tapi tetap sakit. Itu dari 5 bulan yang lalu. Ya. Berarti Ibu selama 5 bulan ini juga mengkonsumsi obat-obat medis ya? Iya. Tapi enggak ada perubahan sama sekali. Harusnya kalau secara logika Bu ya, ketika itu sakitnya medis,
atau itu memang dikatakan asam urat ya. Ya. Berarti kalau diobati entah itu penahan sakit, entah pokoknya diobati sama obat-obat dokter itu berarti harusnya sembuh Ya, atau berkurang. Enggak kurang. Malah sakit nih. Ya. Malah sakit. Dikasih obat sakit supaya enggak sakit, tetap aja. Tetap sakit Bu ya. Ya. Terus untuk pijat juga. Pijat sudah. Berapa kali ini Bu pijatnya jenengan? Sering. Bu malah sering ya? Iya. Masya Allah. Berarti yang belum dilakukan mediasi Bu ya? Ya ini secara logika para sahabat, kalau ibunya memang sakitnya medis dan di situ asam urat, sudah berbagai macam obat dan banyak sekali yang dikonsumsi ibunya juga tidak ada, sedikit reda aja nggak ada Bu ya. Udah ikhtiar juga dipijat yang ahli saraf, yang ahli urat, tetap belum ada perubahan. Ya. Oke. Jadi sahabat, jadi pada malam hari ini kita akan membuktikan kalau memang di raganya ibu ini ada gangguan gaib. Entah itu sesuai yang saya katakan tadi, kiriman orang atau memang dibuat orang atau memang ibu nggak sengaja atau ada dari bangsa jin yang senang, kita akan membuktikan lewat mediator. Juga minta doanya kepada para sahabat-sahabat semuanya agar Ibu Sumiati ini diberikan kesehatan oleh Allah, sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita ikhtiar minta sama Allah, mudah-mudahan lantaran dari sini juga bisa menjadikan suatu obat kesembuhan kepada Ibu Sumiati ini, karena kita mempunyai pedoman Al-Quran, yaitu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran sebagai obat sekaligus penerang di dalam hidup rohani dan jasmani kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bidzalillahi ta'ala syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi karomatihi sultani al-syekh al-qadir Jailani radhiyallahu anhu wa fi karomatihi awliya illahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum Huda. Dengan siapa saya berbicara? Dengan siapa saya ngomong? Kamu bisa berbicara atau tidak? Betul kamu yang berada dalam tubuhnya ibu ini? Betul. Asalmu dari mana? Asalmu? Saya yang masukkan kamu ke dalam raganya orang ini. Saya ngutus kamu masuk, ingin komunikasi. Saya cuma kiriman aja. Apa? Cuma kiriman. Duduk dulu yang baik. Duduk dulu yang baik. Saya gak akan menyakiti kamu. Kalau kamu mau baik-baik, kita ngomong dulu, ngobrol dulu. Gimana? Saya cuma kiriman aja. Oh, kamu kiriman aja? Iya, dari Mbak Dukun. Dari Mbah Dukun? Waduh, dari Mbah Dukun gimana? Apa ada yang nggak senang dari atau kepada ibu ini? Sudah berapa lama kamu di badannya ibu ini? Sudah berapa lama?
Sudah berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Ibunya baru 5 bulan. Gak percaya. Wujudmu apa? Wujudmu apa? Bentukmu apa bentukmu? Harimau. Walah. Ngapain kamu kok mau diutus dukun itu, ngapain kok mau? Kamu dikasih makan apa sama dukun? Kamu dikasih apa sama dukun? Kamu masuk Islam aja ya? Mau nggak masuk Islam? Kenapa nggak mau? Kamu lihat di depan itu ada ular gitu. Di depan ada ular. Itu kan sejenis sosok sepertimu juga. Dia ikut saya udah. Kamu ikut saya aja udah, nggak usah ganggu manusia. Lebih hidupmu nanti lebih bermanfaat daripada kamu disuruh dukun-dukun begitu itu loh. Kamu kalau ada suara begini panas enggak? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Panas kan? Nah, tenang dulu. Saya nggak akan nyakitin kamu. Makanya dengarkan saya dulu. Dah, tenang dulu. Kalau kamu ikut ke agama saya, keyakinan saya, kamu nanti nggak akan tak suruh nyakitin orang, nggak. Kamu malah bermanfaat. Terus banyak itu saudara-saudaramu di sini banyak yang sudah masuk ke dalam keyakinan saya, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Harimau juga banyak yang di sini. Mau nggak masuk Islam? Nggak mau. Ada berapa sosok sepertimu di dalam tubuhnya ibu ini? 2. Itu juga dari dukunnya itu? Iya. Satunya apa satunya? Ular. Waduh. Sakti mana kamu sama ularnya? Itu di bawahmu apa di atasmu ularnya? Di bawahmu? Udah, makanya kamu tobat. Masuk Islam aja loh. Kamu biar ada manfaatnya. Kamu kan nggak punya agama ya. Kamu nggak ada mengenal siapa yang menciptakan kamu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi, termasuk bangsa-bangsa sepertimu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Santai dulu sini, Mbah Macan. Kamu macan loreng apa putih? Putih. Wah, sakti kamu, Pak. Udah di sini aja. Ikut saya udah. Ikut saya masuk agama saya, nanti kamu akan adem, dingin nanti. Ularnya itu cewek apa cowok ularnya? Hah? Cewek? Wah, wait, sini wait. Ini ada ular cewek. Awet, ini musuhmu wait. Siluman ular cewek ini wait. Hamid itu punya teman ini. Kayaknya menjadikan kekasih nih sama Hamid ini. Jangan jangan. Ini loh yang ada di dalam tubuhnya ibu, yang ular. Hak bu, ini saya nggak rekayasa. Demi Allah, saya nggak ada rekayasa. Hamid, jangan ke ini, ke siluman ularnya ini loh. Kamu mau tak sakitin? Ayolah masuk agama saya. Mau nggak? Mbak Macan?
disuruh siapa? Dukun katanya. Dari mana? Coba tanya, Bu. Kamu disuruh dukun itu yang nyuruh dukun orang dekat apa orang jauh? Orang dekat. Orang dekat. Apa saingannya, Ibu? Iya. Karena dia sombong. Siapa yang sombong? Ibu itu sudah aku minta tolong sama dia, tapi dia nggak mau tolongin ke saya. Coba ingat-ingat. Ada yang minta tolong ke ibunya nggak mau nolong. Iya, karena dia sombong. Ah, aku nggak terima. Katanya ada orang yang minta tolong sama ibu dan ibunya nggak mau nolong, ibu sombong gitu. Nah itu, minta tolong apa? Minjam uang? Oh bukan. Bukan. Apa? Anaknya kesakitan. Anaknya kesakitan. Iya, karena aku anaknya dia kesakitan, minta tolong sama dia. Enggak ada, enggak pernah. Nggak ada. Enggak pernah. Saya loh suka ngasih makan orang itu, orang Cina. Bohong kamu itu. Yang bener nggak ngomong? Enggak pernah ke orang sakit. Kamu anaknya yang nyuruh berarti ya? Hah? Walah, kamu berarti peliharaannya ini. Kalau orang sakit, anaknya minta tolong saya enggak pernah. Kalau itu kan saya kasih. Susah. Dulu tuanmu, majikanmu itu ngambil kamu dari mana? Dari mana? Dari Jawa. Udah, kamu tinggal di sini aja udah. Sama si ular itu. Ya kalau kamu nggak mau, ya tak hancurkan. Kamu pilih masuk Islam atau kamu pilih tak hancurkan? Nggak pilih dua-duanya. Ya lebih baik tak hancurkan aja. Kecuali kamu mau masuk Islam dan tinggal di sini. Jaga nih padepokan saya nih. Kalau ada dukun-dukun yang ngetes ke sini, ya kamu bagiannya. Gitu loh maksudnya. Termasuk Hamid itu. Belum lagi di sana banyak nggak? Gimana? Mau masuk Islam nggak? Apa kamu mau tak ikat aja? Mau tak ikat? Saya kenalkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan langit dan bumi, termasuk yang menciptakan kamu. Kalau kamu tidak kenal sama yang menciptakan kamu, gimana kamu itu mau hidupnya itu baik, mau hidupnya bermanfaat? Dan bangsa-bangsa sepertimu juga akan meninggal. Tidak ada bangsa-bangsa jin yang hidupnya itu tidak akan meninggal. Bagaimana tawaran saya? Islam adalah agama rahmatan lil alamin, kedamaian kepada seluruh umat, kepada seluruh alam, kepada seluruh makhluk. Tidak untuk menyakiti orang lain, tetapi untuk membantu kemaslahatan banyak umat. Gimana tawaran saya? Kamu mau ikut saya apa kamu mau hancurkan? Ikut saya. Ikhlas. Ikhlas. Kalau kamu mau ikut saya jamin kamu hidupnya tidak akan seperti ini lagi. Kamu tidak akan diperbudak oleh manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Karena hakikatnya kamu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya orang yang kejam, mungkin kamu sudah tak hanguskan. Sini, Mama Chan. Malah ke sana itu ngapain? Sini. Sini ya. Tak kasih namanya. Kamu cewek apa cowok sih? Oh, cowok. Namanya siapa yang enak ini? Namanya Soleh ya. Biar kamu jadi orang yang baik. Mbak Soleh. Mau nggak? Ya wes, Mbak Soleh. Udah kamu sana di pojok. Sana nanti sama Hamid. Nah, saya mau masukin ular yang ada di sini. Kalau mau nanti tak masukkan Islam juga. Dah, panggil masuk ke sini.
ularnya ini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Cewek. Amis. Ih, kamu jelek sekali. Kamu bisa ngomong nggak? Nggak bisa. Kamu dari sumur tua itu enggak? Oh iya, Bu. Ada sumur tua? Ular ya. Kamu kenapa kok bisa ikut ke ibu ini? Sebentar saya kasih kamu biar supaya bisa ngomong. Dah ngomong dah. Kamu kenapa kok bisa ikut ibu ini? Kenapa? Pengen? Apa kamu juga termasuk yang membuat salah satu sakitnya ibu? Lah ngapain katanya pengen ikut? Ketawa. Tanya Bu, dah. Ibu sering ke sumur? Sumur di belakang tuh kadang-kadang kalau saya ngorok di kakak saya itu tak kasih garam semua tak. Oh, dikasih garam? Iya. Batu, ibu yang jarahin makanya ikut. Iya jelas Bu. Kamu dikasih garam sama ibunya aja ya? Kamu nggak suka gitu? Kadang-kadang ada ponakan saya itu dikasih garam. Ibunya kan nggak tahu. Kamu ikut saya sini aja tuh, ada Hamid itu di depan. Mau nggak? Mau? Nanti kamu nikah sama Hamid ya? Seneng nggak sama Hamid? Aduh. Ya, yang sekarang gimana? Sakit nggak Bu? Coba berdiri Bu. Coba berdiri. Masih ada bangsa sepertimu nggak di dalam hidupnya Ibu? Nggak ada. Dikirain sakit. Ya. Siapa yang buat sakit? Kamu obatin. Loh, enggak buat tak. Kamu tak musnahin kamu nanti. Tawa. Coba kamu apa yang dirasakan ibu, kamu akan merasakan. Ayo, gimana? Rasanya gimana? Hah? Sakit? Ya makanya jangan buat sakit saudara saya. Ampun enggak? Ampun dulu sama saya. Dah kamu di sini aja sama Hamid. Pokoknya itu tugasnya kamu menjaga padepokan saya. Sama Hamid, sama Soleh tadi. Pokoknya jangan diganggu lagi ibunya ini. Minta kasih nama kamu. Diam ya, jangan gerak-gerak. Nah, tak kasih makan Hamid kamu. Ikhlas, sudah ikhlas. Ikutin saya. Bismillah. Irrahman. Nirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Dah, namamu tak kasih namanya Suci. Mau. Nah, kamu tak kasih baju dah biar cantik dah. Cantik gak?
Hamid, Hamid, Hamid. Gimana? Seneng gak sama Hamid? Udah kamu sama Hamid di depan, Mbah Soleh di sana. Wes keluar. Bisa keluar sendiri gak? Hah? Oh, bisa. Sekarang gimana, Bu? Masih sakit? Agak enggak. Coba ibunya ada sini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lidulillah ta'ala syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti tak bawain air terus sama ada kapsul nanti Bu, itu dikonsumsi untuk kesehatannya Ibu. Terus nanti tak suruh mandi supaya jenengan artinya tidak dimasukin sampah seperti ini lagi. Jadi sumur itu memang ada ular. Ular di sana. Sumur itu memang. Iya, sumur tua. Terus Ibu? Soalnya yang di pojok tuh warungnya saya di pojok dekat sampah tuh ada orang yang bisa ngelihat. Oh bisa ngelihat. Iya, orang tua. Sumur memang ada. Niatnya Ibu untuk apa ya ibaratnya tuh biar gak ganggu gitu ya? Iya. Tapi akhirnya malah yang penting udah sembuh, udah hilang udah itu aja itunya. Udah di sini yang tadi macan, harimau sama yang ular itu. Yang masuk Islam itu pokoknya ada yang kena santet, kena apa sih? Tak tahan Mas saya. Maksudnya biar gak kembali ke dukun. Iya, anak saya juga di Tempeli tapi nak mau keluar. Yang mana? Yang nomor 2 ada fotonya bawa foto. Kok nggak diajak ke sini sekalian? Sebenarnya diajak. Ya besok lah, besok atau kapan Ibu misalnya. Biar tak keplet juga nanti. Oh, dilihat fotonya besok. Ya orangnya sekalian, kalau fotonya itu saya dikiranya abal-abal nanti. Biar sembuh dulu. Iya, saya. Ibu, Iya. terus itu nanti anaknya. Iya. Gitu. Nanti 5 hari Bu, 5 hari itu gimana rasanya itu? Ya buktinya aja, yang ngerasain kan Ibu bukan saya. Iya. Panas jalan, itu separuhnya. Tapi sekarang udah ringan, agak ringan. Tidak, agak ringan. Kemarin tangan nih tekuk gini nggak bisa kalau malam. Kalau malam begini, Lurus tapi modelnya kalau ditekuk gini sakit sekali. kaku. Iya, kaku. Padahal saya usahakan tak tekuk-tekuk gini, Iya. tak kasih kanker vein itu di jidat. Ya mudah-mudahan nanti tak lantarin dengan air juga, ada kapsul untuk apa namanya kesehatan juga nih, supaya jenengan nggak gampang capek juga. Ya warungnya saya tuh banyak orang iri soalnya. Soalnya kan saya nempati warung tuh nggak ngontrak gitu. Nempati aja tuh saya bangun. Minum dulu deh. Minum. Ya sebentar sembuh nanti. Pokoknya lah baca-baca gitu terus kecil lah saya. Itulah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu ya bangsa-bangsa astral yang tidak kasat mata itu ya siapa yang pengen artinya itu diganggu, karena kita juga manusia awam artinya nggak bisa melihat. Kalau bisa melihat itu ya kamu mikir kan gitu Bu ya secara logika. Nah ini kan kita nggak bisa Di melihat. depan warung saya tuh ada kalau dari terumbu karangan. Tapi saya diamin, saya nempati sana berapa tahun tuh saya diamin, terus yang punya kalau memang yang ganggu tuh Bu sini aja rebai aja. Soalnya dia tak pernah mau bantuan. Terus ada tukang dulu dia ada naruh sebelum di rebai itu naruh baju di atas sana langsung dia kesurupan tadi. Naruh aja itu. Iya naruh baju. Berarti karena memang sudah nggak pernah diurus ya, nggak pernah dirawat ya. Kayak hutan gitu, padahal di kota gitu. Ya karena ya itu karena dikatakan ada tapi tidak ada. Pengadilan sini, pengadilan kantor pos, pengadilan sini kan warung saya.
Siap. Pokoknya yang penting ibu sembuh gitu. Iya. Ya itulah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga suatu pelajaran buat kita semuanya. Bahwasanya kita ini mungkin menginjakkan kaki dimanapun berada, itu tempatnya jin. Mungkin karena kita nggak melihat. Kalau melihat kan enak, minggir dulu kan gitu. Dan nomor 2, ibunya kan juga pengennya itu supaya nggak mengganggu. Nggak taunya malah nggak terima gitu. Pokoknya memang kalau saya pas kelihatannya apa kekorok gitu kan gitu. Terasa. Saya jam 1 kan biasanya kalau gitu-gitu kan jam 1 jam 3 kan keluar ya. Sumur itu sudah terkenal angker gak bagaimana? Ini karena lama nggak ditempati udah bertahun-tahun gitu. Tapi saya nggak nutup, katanya kalau orang itu kok nutup rezeki saya gini aja, saya tinggiin lagi dulu kan pendek. Saya tinggiin, saya tutup sama ram gitu aja di atas bisa dibuka. Yes, pokoknya mudah-mudahan doakan Ibu Sumiati ini sehat walafiat, sehat jasmani rohaninya, dan tidak lagi diganggu oleh bangsa-bangsa makhluk tak kasat mata itu. Pokoknya Ibu kalau nanti begitu lagi, artinya mau nyiram atau apa garam itu ya, nyuwun sewu kalau bahasanya orang Jawa. Saya amit itu, mohon izin gitu loh kalau orang Jawa pasti gitu. Karena ya itu ada biasanya ada makhluk-makhluk di situ tempatnya. Bahkan kadang tuh saya tuh nasi baru aja masak mateng itu tuh udah benyek. Pernah juga masak tuh masih di wajan panas tuh ada belatung. Masya Pernah ya. Ada belatung. Nah itu tuh. Padahal masih panas di atas kompor tuh sih gini gitu belatung. Ya secara logika nggak masuk akal. Iya itu udah padalan panasan ya. Yes, intinya pokoknya jangan pernah takut dengan siapapun. Woi, setan belek kepret, dukunnya kepret kalau perlu itu. Intinya hanya sadarkanlah problematika kehidupan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia diwajibkan ikhtiar kepada apa yang menjadi niat dan hajat kita ini, agar Allah ini bisa menjadikan segala sesuatu kebaikan kepada diri kita sendiri. Dan hanya sadarkanlah problematika panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut dengan siapapun. Jangan pernah percaya dengan siapapun, percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jimat bukan suatu benda, jimat bukan suatu mustika, jimat bukan suatu keris, jimat yaitu siji sing kudu rumajan Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling baik itu adalah di atas sajadah, gelar sajadah, bersujud, bersimpuh, mengadu apa yang menjadi problematika kehidupan panjenengan, maka Allah akan memberikan solusi jalan yang terbaik dari arah manapun. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Setelah kesulitan Allah berikan kemudahan. Logikanya setelah kita menaiki jalan yang naik, pasti kita akan menemukan jalan yang turun. Jangan pernah frustasi, jangan patah semangat, tetaplah menjadi orang yang baik. Walaupun cacian makian selalu menghadang kita setiap langkah kita, pasti kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Sapa sing ngadep bakal diadep, sapa sing nyingkur bakal kesingkur. Allah akan menjadi suatu penolong satu-satunya Tuhan yang maha kuasa, karena kita harus mempunyai keimanan dalam hati, pikiran yang suci, tingkah laku yang baik, akhlakul karimah. Wa kafa billahi wakila, Allah akan menjadi wakilnya kita. Wa kafa billahi basira, Allah yang akan menjadi penglihatannya kita. Wa kafa billahi nasira, Allah yang akan menjadikan segala sesuatu kalau kita ini selalu memegang teguh dan selalu berzikir dalam hati itu. Saya Al-Fakir Hasim Asrori, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Ibu Sumiati diberikan kesehatan jasmani rohaninya, pokoknya panjang umur barokah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf apabila banyak kekilapan dari segi tutur kata, bahasa dan tingkah laku. Kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.